Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak kelas 4A. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya, insya Allah sehat. Bagi yang sakit, semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, hari ini kita belajar tematik pelajaran ke-6, yaitu memberikan pendapat tentang inti cerita. Inti cerita di sini itu artinya ya, cerita itu bercerita tentang apa ya, intinya apa ya. Secara garis besar dari misalkan panjang, kita nanti dapat intinya itu kecil, yaitu tentang apa cerita itu. Nah, langkah-langkahnya memberikan pendapat dalam cerita. Pertama, bacalah cerita dengan cermat. Kedua, carilah paragraf yang memuat permasalahan. Ketiga, carilah penyebab awal munculnya permasalahan tersebut. Dan terakhir, carilah juga bagaimana permasalahan itu diselesaikan. Yuk kita bahas. Permasalahan. Nah, dalam suatu cerita itu biasanya itu pasti ada masalah. Nama lain masalah dalam cerita itu biasanya disebut dengan konflik, ya, konflik atau permasalahan. Ini biasanya terjadi antara tokoh dalam cerita atau pemeran. Itu sering ya, masalahnya itu bisa masalah biasa, ya, dalam arti yang biasa itu yang masalah itu ada yang baik, ada yang jahat, yaitu masalah yang baik misalkan ya, ketika terdapat sebuah pohon, misalkan ya, ada pohon berbuah, terus para tokoh itu akhirnya apa? Mereka bekerja sama ya, ketika tidak ada alat untuk naik pohonnya, mereka tuh misalkan gotong royong membuat tangga, terus mereka akhirnya bisa mengambil dan dibagi ke semua anggotanya. Itu misalkan masalah yang baik. Sedangkan masalah yang kurang baik ini biasanya itu terjadi seperti permusuhan. Misalkan permusuhan, kamu misalkan pernah dengar cerita Cinderella ya, itu kan masalah itu tidak baik antara ibu tirinya dengan Cinderellanya. Itu contoh masalah yang tidak baik atau yang jahat. Ya, ini langkah-langkahnya ya, tadi sudah dijelaskan. Nah, nilai-nilai Pancasila dalam tokoh cerita. Nah, kemarin kita belajar nilai Pancasila, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai ini itu ada penerapannya. Ya, dari nilai sila pertama tadi. Sila pertama itu bisa diterapkan misalkan taat beribadah, bersyukur, toleransi, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Kemarin kita telah membahas tentang jujur ya. Sedangkan yang lain itu taat beribadah. Misalkan ada tokoh itu rajin sholat. Terus bersyukur, misalkan ada seorang tokoh dalam cerita itu hidupnya itu selalu bersyukur walaupun keadaannya itu miskin atau kekurangan. Itu contoh dari penerapan Pancasila, sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya, setiap profesi atau pekerjaan itu memiliki tugasnya masing-masing ya. Kemarin kita belajar di diagram Venn ya, di sini itu ada contohnya. Pertama, guru ya, pekerjaan guru. Kegiatannya atau tugasnya itu mengajar siswa. Kedua, penjaga sekolah. Kegiatannya membersihkan lingkungan sekitar sekolah. Terus ada pekerjaan lain ya, misalkan dari Ustadz ambil contoh yang kemarin waktu membuat diagram Venn itu ada tugasnya itu ya, petani ya. Petani itu tugasnya apa? Banyak ya, mencangkul, menanam bibit padi, terus juga memberi pupuk. Itu salah satu contoh tugas petani.
Terus kita ambil lagi misalkan sopir. Kegiatannya apa? Tugasnya apa sopir? Ya, mengantar penumpang. Ya, itu sopir misalkan sopir elf, sopir bus. Itu tadi mengantarkan penumpang. Nah, kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait dengannya. Jadi pekerjaan ya tadi atau profesi yang kita tadi dibahas itu biasanya saling berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Ya. Contohnya apa di sini? Warung. Kegiatan ekonomi di warung. Ada pekerjaannya di warung, ada banyak. Ada pelayan yang melayani pengunjung yang datang, kasir itu sebagai tempat pembayaran, dan ada juga tukang masak atau biasa disebut dengan koki. Tugasnya memasak makanan yang enak. Terus kegiatan ekonomi di pasar, ya misalkan nomor 2 ini di pasar, apa saja di pasar? Ada pedagang ya, pedagang sayur, pedagang daging, pedagang apalagi alat-alat ya misalkan alat-alat rumah tangga. Terus di pasar ada apa lagi yang sering kamu tahu ya, pasar tradisional ya. Kalau di pasar tradisional itu tadi selain ada pedagang, biasanya ada tukang parkir, tugasnya menjaga kendaraan bermotor. Terus di pasar itu juga sering terdapat ya alat transportasi. Misalkan di pasar itu ada tukang becak, tugasnya tadi mengantar penumpang, tukang ojek sama. Terus delman ya pak kasir itu juga sama, tugasnya mengantar penumpang. Jadi tadi kegiatan ekonomi di suatu tempat itu biasanya itu ada beberapa pekerjaan di sekitar tempat tersebut. Tadi kita sudah membahas warung makan dan di pasar tradisional. Nah, sekarang untuk hari ini tugasnya kalian kerjakan latihan soal di kuisis. Kodenya 52636680. Silakan kerjakan ya sampai sore bisa, malam bisa, paginya bisa, terakhir sampai jam 12 hari Kamis ya. Jangan lebih. Kalau lebih kalian tidak bisa mengerjakan karena sudah ditutup kuisnya. Silakan kerjakan, dibaca dengan teliti ya, dengan teliti supaya betul semua. Sekian ya pelajaran hari ini. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.